Kitab Kejadian dari Kejadian pasal 1. Selasa yang lalu kita sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 8. Kita sudah membahas bagian pertama dari 4 pertanyaan hidup. Dari mana asal usulku, apa arti hidupku, mana yang baik dan jahat dari diriku, yang terakhir, kalau aku meninggalkan dunia ini, akan pergi kemana hidupku. Pagi ini mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Pagi ini kita menjawab pertanyaan kedua, apa arti hidupku? Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama satu suara dengan suara yang nyaring. Semua yang ada di kitab kita baca sama-sama. Ayat 26, 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terakhir ayat 31. Kita baca sama-sama ayat 31. 1, 2, ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan Allah mencipta alam semesta beserta isinya hanya 6 hari. Waktu saya kuliah, seorang mahasiswa tanya kepada dosen, kok bisa Pak? Hanya 6 hari mencipta alam semesta, planet-planet yang begitu banyak. Lalu dosen saya datang dan menjawab mahasiswa itu tidak terlalu sulit bagi Allah. Sebenarnya sedetik saja Allah bisa mencipta alam semesta. Allah mencipta 6 hari. Pertama dia mencipta terang, lalu memisahkan terang dari gelap. Hari kedua dia mencipta cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Hari ketiga dia mencipta daratan dan lautan, memisahkan daratan dari lautan, lalu di daratan ditumbuhkan semua tumbuhan. Lalu hari keempat dia mencipta semua planet, matahari, bulan, bintang. Lalu hari kelima dia mencipta ikan di laut, burung di udara. Hari keenam binatang ternak, melata, liar, terakhir manusia. Tiap kali alam selesai mencipta dia berkata baik, baik. Tapi setelah Tuhan Allah mencipta manusia, dia tidak berkata baik. Tapi Tuhan Allah berkata, sungguh amat baik. Jadi yang terakhir dicipta apa namanya? Manusia. Kenapa manusia? Kalian perempuan, lihat sini. Kenapa manusia terakhir? Karena paling penting. Coba kalau seorang ibu hamil lalu melahirkan, kok aku melahirkan, kok anakku perlu popok. Itu ibu gila. Ibu yang waras
Pasti sebelum melahirkan, dia sudah siapkan apa yang diperlukan anaknya. Wah, itu yang terjadi waktu anak kami lahir. Semua sudah lengkap. Jauh sebelum lahir. Baru hamil 3 bulan. Kami pergi ke pasar kemana, beli popok. Terlalu cepat. Setelah kami sadar, kok begitu cepat? Tapi karena terlalu senang, cepat-cepat beli. Demikian Tuhan Allah begitu senang kalau manusia ada. Dia sediakan semua keperluan manusia. Baru dia mencipta manusia. Planet begitu banyak. Kita hanya di atas satu planet, bumi. Bumi ini ada di satu galaksi Bima Sakti, dan begitu banyak galaksi-galaksi yang lain, berjuta-juta planet. Semua itu berfokus pada satu, yaitu bumi. Kenapa? Karena di sini manusia. Sehingga manusia paling penting dari semua ciptaan. Tuhan Allah berkata, marilah kita. Marilah kita. Ada ajaran sesat ini Allah bicara kepada malaikat. Tidak. Dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan Allah bertanya, kepada siapakah aku pernah minta nasihat? Allah tidak perlu minta nasihat. Allah tidak perlu ditolong, dibantu. Jadi di sini Allah berkata, marilah kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berembuk, rapat, musyawarah. Jadi manusia itu dicipta terakhir. Semua ikut Bapa. Manusia dicipta terakhir. 1, 2 ya. Manusia dicipta melalui musyawarah Allah. 2 ya. Lalu ketiga, manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya manusia menurut gambar dan rupa Allah? Kita mirip Allah. Coba kalian lihat semua ciptaan Allah di dunia ini, tidak ada yang vertikal berjalan. Ayam walaupun kakinya 2, dia tetap horizontal. Ini secara postur tubuh, Tuhan Allah sudah mencipta kita itu vertikal ke atas. Kita ini mirip Allah. Apakah Allah punya tubuh? Sebelum kedatangan Yesus Kristus, Allah tidak punya tubuh. Jadi di sini mirip itu apa? Ini secara moral kita mirip Tuhan Allah. Disinilah arti hidup kita. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, ada relasi kita dengan Tuhan Allah. Jadi apa itu arti hidupku? Kita dicipta untuk Allah, berelasi dengan Allah. Sekarang ikut lagi Bapak. Semua dicipta untuk manusia. 1, 2 ya. Manusia dicipta untuk Allah. 2 ya. Ya, ini jangan lupa. Semua dicipta untuk manusia. Aku manusia dicipta untuk apa? Untuk Allah. Apa di sini untuk Allah? Untuk berelasi dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan Allah berjalan-jalan di tengah Taman Eden. Dia bisa bicara dengan Adam. Dia panggil Adam. Taman Eden itu Taman Eden karena ada Allah di sana. Makanya disebut paradise, Firdaus. Firdaus itu apa? Allah dan manusia hidup bersama. Tapi setelah dosa, Allah harus meninggalkan persekutuan itu. Sehingga
mau tidak mau, kita itu berpisah dengan Allah. Jadi apa arti hidupku? Arti hidupku, aku dicipta untuk berelasi dengan Allah. Hanya manusia, gambar dan rupa Allah. Walaupun malaikat itu makhluk rohani, dia dicipta bukan untuk berelasi dengan Allah. Dia hanya menyembah Allah, melayani umat Allah. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, malaikat itu pelayan. Makanya Paulus berkata kita akan menghakimi malaikat. Sekarang pembantu atau anak majikan mana lebih penting di rumah? Kalau ada seorang majikan, dia punya anak, dia punya pembantu. Menurut kalian, majikan itu paling penting bagi dia anaknya atau pembantunya? Siapa anakku? Anaknya. Inilah kita dengan malaikat. Kita lebih penting. Dan surat Ibrani berkata, waktu anak Allah datang ke dunia, dia bukan menyelamatkan malaikat, tapi menyelamatkan kita, keturunan Abraham. Maksudnya orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi apa arti hidupku? Arti hidupku untuk berelasi dengan Tuhan Allah. Supaya bisa aku berelasi dengan Tuhan Allah, Tuhan Allah memberikan sifat moral. Kita diperlakukan tidak adil, kita berontak. Karena ada sifat moral di dalam. Kita bohong, walaupun tidak ada orang kasih tahu kita bohong itu salah, kita ada guilty feeling, kita merasa bersalah. Kalau kita menghina orang lain, kita ada perasaan bersalah. Sebaliknya kalau kita dihina, kita tidak setuju. Dari mana itu? Itu sifat moral. Sehingga kita makhluk moral harus membedakan baik dan jahat. Inilah arti hidup kita. Ketika kita berelasi dengan Allah, kita harus makin mirip dengan Allah. Harus menjauhkan yang bukan sifat Allah. Dosa itu bukan sifat Allah. Ketidakadilan itu bukan sifat Allah. Kita harus menjauhkan itu. Karena disitulah nilai hidup kita. Lalu yang ketiga, karena kita dicipta menurut gambar Allah, diberi daya cipta, kreativitas. Allah kreator. Dari tidak ada menjadi ada, dia mencipta. Tapi kita gambar Allah, dari yang ada ini kita diberi kreativitas, daya cipta untuk mengubah sesuatu itu bernilai. Tanah ini kalau tidak diusahai tidak bernilai. Ini plastik. Tapi ini bernilai karena sudah diubah menjadi berfungsi. Jadi kita diberi itu untuk apa? Untuk kita mewakili Tuhan Allah di muka bumi ini. Jadi kita ini agen-agen Allah, ambasador Allah, utusan Allah untuk memelihara dan mengusahai bumi ini. Jadi buang sampah itu bagian dari panggilan Tuhan Allah. Kita buang sampah sembarangan, kita tidak memelihara bumi ini. Jadi itu satu panggilan. Yang terakhir, kalau kita dicipta menurut gambar Allah, supaya berelasi dengan Allah, supaya mirip dengan Tuhan Allah, mengikuti moral Allah, lalu kita diberikan daya cipta. Untuk apa semua ini? Untuk memuliakan Allah. Bumi ini kehilangan kemuliaan Allah kalau manusia tidak ada lagi bekerja untuk memuliakan Allah. Apa itu memuliakan Allah? Melakukan kehendak Allah melalui semua potensi yang diberi Tuhan kepada kita.
dan anak-anak kami studi di tempat ini sebagian proses untuk memenuhi panggilan Allah, memuliakan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Allah, dan Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk memulihkan bumi ini, dan kita, umat pilihan yang percaya kepada Dia, akan tinggal bersama Dia untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar oleh pertolongan Roh Kudus boleh tinggal di dalam hati kami. Kami makhluk yang dicipta paling mulia, hanya di bawah Tuhan Allah, mirip dengan Tuhan Allah, supaya kami boleh bersekutu dengan Allah, supaya kami mengikuti sifat Allah, supaya kami boleh memakai kemampuan kami, pikiran kami, logika kami, kreativitas kami untuk melakukan kehendak Allah. Dan biarlah dalam hidup kami menggenapkan maksud Allah. Kami boleh menyatakan kemuliaan Allah. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka memandang diri mereka penting di hadapan-Mu. Jikalau hari ini mereka ujian, Tuhan sertai, dan hamba-Mu berdoa, berkati terus sekolah ini, tambahkan yang baik, dan kami guru kuatkan, hiburkan, biarlah kuasa dari Tuhan menyertai kami setiap guru. Cukupkan apa yang kami perlu. Ini doa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Semua bilang amin.